Renungan Ibadah Perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-171 tahun. 5 Februari 2026 di Tanah Papua. Pembacaan Alkitab terdapat di Kitab Yunus pasal 3 ayat 1-10. Dengan tema, Pertobatan Mendatangkan Keselamatan. Saudara-saudara, bertobat atau pertobatan dalam kata Ibrani disebut syuf, berarti berputar, berbalik kembali. Mengacu pada tindakan berbalik kembali dari kesalahan atau dosa kepada Allah. Dalam kitab Yeremia 3 ayat 14 diterjemahkan kembalilah, dalam kitab Mazmur 78 ayat 34, berbalik, dan dalam Yeremia 18 ayat 8 bertobat. Alkitab Perjanjian Lama beberapa kali berbicara tentang suatu bangsa kembali kepada Allah, satu kali tentang bangsa kafir Niniwe, kitab Yunus pasal 3, ayat 7-10, dan selebihnya berkaitan dengan Israel. Alkitab Perjanjian Lama jarang sekali memberitahukan kepada kita tentang pertobatan perseorangan, misalnya Mazmur 51 ayat 14, peristiwa Naaman, Yosia dan Manasye, tetapi menubuatkan pertobatan segala ujung bumi kepada Allah, kitab Mazmur pasal 22 ayat 28. Bagi umat Israel, pertobatan berarti kembali kepada Allah yang berkuasa dan hidup setelah tersesat dan mendurhakai Tuhan, bukan pindah gereja baru dikatakan bertobat. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, menekankan bahwa cakupan pertobatan meliputi duka cita penyesalan, kebencian terhadap dosa, berpaling dari dosa itu menghadap Allah. Perubahan tingkah laku lahiriah ini mendatangkan keselamatan bagi kita dan keturunan selanjutnya. Dalam keadaan apapun, pertobatan yang sungguh kepada Allah mencakup merendahkan diri batiniah, perubahan yang sungguh, dan benar-benar merindukan Allah, kitab Ulangan pasal 4 ayat 29, pasal 30 ayat 2 dan 10, Yesaya 6 ayat 9, Yeremia 24 ayat 7. Disertai pengenalan yang jelas dan baru tentang Allah yang penuh kasih. Pertobatan kita adalah syarat mutlak untuk beroleh keselamatan dari Tuhan kita yang hidup. Tuhan Yesus memulai pelayanannya di muka umum dengan seruan, "Bertobatlah." Dan di saat hendak terangkat ke surga Dia berkata, pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Lukas 24 ayat 47. Tuntutan pertobatan adalah mutlak bagi setiap orang supaya terjadi pengampunan dosa dan beroleh hidup atau keselamatan yang kekal. Sebab keselamatan hanya terjadi bagi setiap orang yang mau bertobat. Iman kita akan menjadi sempurna dan teguh apabila kita telah mengalami pertobatan. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata Yunani tentang pertobatan disebut metanoia, artinya menyesali, memperbaiki kesalahan atau lebih pada perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan dengan arah yang sungguh-sungguh berubah, tinggalkan dosa atau kesalahan dan datang kepada Allah dan mengabdi padanya. Inilah yang harus nyata sebagai karya Roh Kudus yang melahirkan orang kembali kepada Allah. Selamat atau keselamatan dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua dan dalam bahasa Yunani disebut soteria, berarti tindakan atau hasil dari pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya atau penyakit, menyangkut keselamatan, kesehatan dan kemakmuran. Yesaya pasal 53 ayat 4-53. Sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi, Dia ditikam karena pemberontakan kita, Dia diremukan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Keselamatan adalah anugerah cuma-cuma dari Allah yang diterima manusia karena iman kepada Yesus Kristus. Supaya manusia diselamatkan dari dosa, kematian kekal yang memisahkan manusia dari Tuhan. Proses keselamatan itu melibatkan Allah, Yesus Kristus, iman, dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. 1. Keselamatan karena anugerah Allah. Keselamatan adalah pemberian dari Allah yang tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia melalui perbuatan baik, melainkan oleh kebaikan hati Tuhan. Perbuatan seperti mempersembahkan kurban kambing domba, pemberian uang yang banyak, mempersembahkan tanah, rumah deal itu bukan jaminan untuk keselamatan. Semua ini adalah bukti iman karena percaya kepada Tuhan. 2. Keselamatan karena pengorbanan Yesus Kristus. Allah memberikan keselamatan hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib di Golgota, untuk keampunan dosa dan keselamatan manusia yang percaya kepadanya. 3. Keselamatan karena iman kepada Yesus. Manusia yang menerima keselamatan karena mempercayakan diri sepenuhnya, secara total kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita memberi perhatian pada pembacaan kita saat ini, Kitab Yunus pasal 3 ayat 1-10. Niniwe bertobat dan diampuni. Yunus adalah seorang Yahudi, ayahnya bernama Amitai, Kitab Yunus 1 ayat 1.
Dari Gad Hefer Samaria Israel Utara pada zaman Raja Yorebeam II sekitar tahun 786 sebelum Masehi. Kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Pada masa itu Kekaisaran Asyur bangkit sebagai salah satu kekaisaran yang sangat kejam dan agresif di Mesopotamia. Yunus dipanggil dan diutus oleh Tuhan pergi ke kota Asyur yang bernama Niniwe untuk menyampaikan kepada raja dan penduduk kota Niniwe bahwa hukuman Tuhan akan segera datang menimpa mereka, apabila tidak segera menyesali perbuatan jahat yang telah bertumpuk-tumpuk dan menjijikkan hati Tuhan dan berbalik kembali kepadanya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1-2. Inilah panggilan dan utusan yang pertama kepada Nabi Yunus, tetapi kemudian dia mengingkarinya dengan cara melarikan diri dari hadapan Tuhan ke kota Tarsis melalui kota Yafo, dan di sana dia menumpang kapal yang berlayar menuju Tarsis. Dia tidak tiba di tempat tujuan karena angin ribut dan badai besar yang menghadang kapal yang ia tumpangi di tengah laut, dan kapal itu hampir saja hancur. Ayat 3 pasal 11. Dia minta supaya dirinya diangkat dan dicampakkan ke dalam laut supaya laut itu menjadi redah. Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk, dan atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan dia tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari siang dan malam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Kitab Yunus pasal 1 ayat 12, 15, 17 dan Yunus pasal 2 ayat 10. 1. Mengapa Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan yang memanggil dan mengutusnya ke kota Niniwe Asyur untuk menyampaikan hukuman yang segera datang apabila penduduk kota Niniwe tidak segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Karena Yunus tidak suka kota dan penduduk Niniwe diselamatkan oleh Allah. Ada 2 alasan mengapa Yunus tidak suka. 2. Pertama, karena kerajaan Asyur yang beribu kota Niniwe adalah kerajaan besar yang kemudian akan menjadi ancaman utama yang akan membinasakan Israel, dan Yunus tahu hal ini. 3. Kedua, karena Asyur sekarang bangkit menjadi kerajaan yang menakutkan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, sebab apa mereka jatuh ke tangannya, maka sudah tentu tidak ada harapan untuk masa depan mereka lagi, karena bangsa ini sangat kejam. Kekejamannya melebihi kekejaman Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Kekejamannya ini diketahui oleh ahli purbakala Yahudi yang bernama John Urquhart menjelaskan tentang 4. Bagaimana kekerasan dan kebrutalan Asyur. Bahwa bangsa Asyur sangat gemar menyiksa, membunuh dengan berbagai cara yang menyeramkan, menguliti setiap tawanan secara hidup-hidup, mencungkil mata, memotong lidah, didilakun setelah mengalahkan suatu kota untuk menjadi peringatan bagi musuh-musuhnya. 5. Bagaimana penindasan dan eksploitasi yang dilakukan Asyur. Bahwa kemajuan ekonomi dan politik kerajaan Asyur didasarkan pada eksploitasi negara-negara yang lemah, penaklukan militer, dan perbudakan yang terus-menerus dipraktekkan. 6. Bagaimana penyembahan berhala dan amoralitas yang ada di Niniwe. Bahwa penduduk kota Niniwe selalu melakukan praktek-praktek penyembahan berhala, pemerkosaan, pelacuran secara masif, dan menjadi budaya hidup mereka setiap waktu dari hari ke hari. 7. Bagaimana kehidupan yang penuh kebohongan. Penduduk kota Niniwe dikenal sebagai orang-orang yang hidup dengan kebohongan dan tipu daya, hidup dengan menjara milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Inilah bentuk kejahatan yang menyebabkan Tuhan murka dan segera menghukum penduduk kota Niniwe sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 2. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Rupanya Tuhan tidak sekali saja memanggil dan mengutus Yunus untuk menyerukan pertobatan kepada penduduk dan para pembesar di kota Niniwe, tetapi pada pasal 3 ayat 1-10 Tuhan kembali lagi memanggil dan mengutus Yunus untuk masuk ke dalam kota Niniwe dan menyerukan pertobatan bagi para pembesar dan penduduk kota Niniwe, setelah ia mengalami musibah di laut saat hendak melarikan diri dari hadapan Tuhan ke kota Tarsis. Yunus ditelan ikan besar dan tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari siang dan malam, lalu atas perkenaan Tuhan, dia dimuntahkan di pantai kota Niniwe. Saudara-saudara, Zending telah bekerja memberitakan Injil kepada orang Papua pada kala itu di tanah Papua 101 tahun sejak 5 Februari 1855 dan melahirkan GKI di tanah Papua tanggal 26 Oktober 1956. Sesudah itu, kita memasuki era baru di mana gereja yang mandiri ini mengurus dirinya sendiri dalam membangun persekutuan, kesaksian dan pelayanan dengan misi yang holistik atau teologi, daya dan dana. Hingga kini, kita memasuki usia 71 tahun pekabaran Injil di tanah Papua yang dilakukan oleh GKI di tanah Papua, untuk melanjutkan misi pekabaran Injil yang telah dilakukan sejak masa Zending hingga hari ini dan ke masa depan, baik di tanah Papua maupun keluar. Jadi ini bukan waktu yang singkat dalam pekerjaan misi pekabaran Injil, sebab 29 tahun lagi, kita akan memasuki abad kedua pekabaran Injil di tanah Papua,
tepatnya pada 5 Februari tahun 2055. Kitab Yunus pasal 3, ayat 1-10, berfokus pada panggilan dan utusan Tuhan yang kedua, kepada Yunus, untuk pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan firman yang keluar dari mulut Tuhan, bahwa penghakiman akan segera datang dari Tuhan, apabila tidak mau bertobat, tetapi kalau bertobat maka pasti ada pengampunan yang datang dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang bagi setiap manusia, dan bangsa yang mau bertobat, itu sebabnya Allah masih memberi kesempatan kedua kepada Yunus untuk menyampaikan berita tentang hukuman, dan pertobatan kepada Niniwe. Peristiwa ini menjadi bahan refleksi bagi setiap orang, untuk mengambil waktu teduh dengan Tuhan, agar mengaku semua kesalahan di hadapan Tuhan, supaya menerima pengampunan dosa dan keselamatan daripadanya. Pasal 3, ayat 1-5. Memperlihatkan panggilan dan pengutusan kedua tentang pesan penghakiman dari Tuhan yang segera turun menimpa kota Niniwe. Karena itu Tuhan segera memanggil dan mengutus Yunus untuk kedua kalinya, setelah Tuhan menyelamatkan dia di dalam perut ikan dan memuntahkannya di pantai Niniwe, karena kasihnya kepada penduduk kota Niniwe walaupun mereka hidup jahat di hadapannya. Yunus kali ini harus menaati perintah Tuhan yang kedua ini, dia tidak bisa mengelak lagi dan berargumentasi dengan Tuhan, tetapi sekarang harus siap masuk ke kota Niniwe yang dihuni oleh bangsa yang jahat itu, dan di sana Yunus menyampaikan firman yang datang dari Tuhan bahwa 40 hari lagi, Niniwe akan dijungkir balikan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Kitab Yunus pasal 3 ayat 4-5, firman Tuhan ini sampai keadaan Niniwe dan dia turun dari tahtanya. Berpuasa dalam Alkitab berarti tidak makan dan minum selama waktu tertentu. Kitab Ester pasal 4 ayat 16. Baik secara berjemaah maupun perorangan, karena sedang menghadapi kondisi tertentu dalam hidup pribadi maupun berjemaah atau bermasyarakat berbangsa. Pada pasal 3 ayat 6-9, memperlihatkan bagaimana tindakan dan keteladanan seorang raja, kota Niniwe setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Yunus. Keteladanan itu diperlihatkan dengan cara, raja harus turun dari singgasananya, raja harus tinggalkan jubahnya, raja harus lumbungkan kain kabung, atau pakaian duka, raja harus duduk di abu. Setelah itu, raja mengeluarkan maklumat atau perintah melalui para pembesarnya dan kepada seluruh rakyat Niniwe, untuk puasa total memohon belas kasihan dan pengampunan kepada Tuhan, berharap agar Tuhan berbalik dari murkanya dan mengampuni kejahatan mereka dan selamat dari murkanya yang menyala-nyala. Isi maklumat atau perintah raja sebagai berikut, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselumbung kain kabung dan berseru kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat 7b-9. Pasal 3 ayat 10 menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi, setelah mereka berpuasa dan berkabung di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus ikhlas. Allah melihat kesungguhan pertobatan yang dilakukan oleh Niniwe, makalah mengubah murkanya yang menyala-nyala dengan menunjukkan kasihnya yang besar sehingga dapat mengampuni dan menyelamatkan mereka, sebab Tuhan itu bukan pribadi yang pendendam, tetapi dia berlimpah kasih sayang, sehingga dapat mengampuni siapapun dia. Jadi pertobatan bukanlah suatu kata-kata yang mengandung janji kosong melainkan sebuah tindakan nyata yang tulus, sungguh-sungguh, dengan sikap yang bersumber dari hati, pikiran dan perilaku yang baik dan benar. Dengan demikian Tuhan mengubah murkanya dengan kasihnya yang besar atas setiap orang. Karena Allah kita bukanlah Allah yang eksklusif, melainkan Allah yang mengasihi semua manusia dan terbuka bagi semua orang yang mau datang kepadanya, termasuk mereka yang membenci Dia, dan memberontak melawan Dia. Penduduk kota Niniwe menjadi contoh yang jelas untuk kita mengerti kasih Allah. Pada sisi yang lain, kita perlu pahami bersama bahwa walaupun Allah itu panjang sabar, berlimpah kasih setia dan kuasanya yang sangat absolut atas kita, tetapi kita harus bertanggung jawab untuk tunduk dan malu di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan bertobat sebab apabila kita tidak bertobat maka kita dipastikan menerima hukuman yang setimpal dengan dosa kita. Tetapi apabila kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Dalam upaya pertobatan, kita perlu melewati 3 proses penyesalan dan perubahan total. 1. Kesadaran. Pada waktu Yunus menyampaikan firman yang dari Tuhan tentang penghukuman yang segera terjadi kepada penduduk kota Nin, maka secara sadar rakyat dan pemimpin mereka raja langsung sadar bahwa hukuman Tuhan pasti akan terjadi menimpa mereka. Proses pertobatan setiap orang bisa akan terjadi kalau kita memilih kesadaran akan dosa. Terkadang kita tidak sadar karena masih ada dalam kondisi nyaman, merasa masih ada waktu, masih muda dan untuk memuaskan masa muda nanti ada waktu lain.
Jangan sampai kita terlarut dalam dosa dan terus menunda-nunda waktu yang diberikan Tuhan. Biasanya orang sudah menghadapi suatu kondisi yang terjepit baru menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan. 2. Menyesal atau penyesalan. Menyesal bahwa perbuatan kita telah merubah hubungan pribadi kita dengan Allah. Maka kita harus meninggalkan semua kepentingan yang mendatangkan dosa di hadapan Tuhan. Sebagaimana Raja Kota Niniwe yang meninggalkan singgasanya untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, duduk di atas abu dan meratap di hadapan Tuhan yang percaya Yunus. Penyesalan kita yang sungguh-sungguh akan membuat kita tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Ada suatu ungkapan sehari-hari, penyesalan memang selalu datang di belakang, tetapi penyesalan adalah tahapan yang membuat seseorang tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama. 3. Perubahan secara total. Pada tahapan ini kita perlu membuat komitmen untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita, dan datang kembali kepada Tuhan karena Tuhan siap menerima kita dengan kasih-Nya yang besar. Tuhan memperlihatkan kemurahan-Nya yang besar melalui Anak-Nya Yesus Kristus. Dia Tuhan yang murah hati dan berbelas kasih. Tuhan tidak mau manusia binasa karena dosa, karena itu Dia datang dalam wujud Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Yohanes 3 ayat 16. Kemurahan Allah melampaui hukuman yang hendak ditimpahkan kepada manusia. Karena itu sesaat saja Dia membatalkan murka-Nya atas Niniwe. Ini merupakan bukti bahwa Dia menghendaki adanya pertobatan yang sungguh-sungguh dari umat-Nya atas segala kejahatan yang kita lakukan selama hidup ini. Kisah Yunus memperlihatkan bahwa Tuhan itu kasih-Nya tidak terbatas karena warna kulit, rambut, kaya, miskin, agama, suku dan ras. Jadi pertobatan yang sungguh ditunjukkan melalui sikap dan tindakan nyata dapat memulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang kita imani. Pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah kejahatan yang dilakukan oleh penduduk dan Raja Kota Niniwe seperti 1. Gemar menyiksa, membunuh, dengan berbagai cara yang menyeramkan, menguliti setiap tawanan secara hidup-hidup, mencungkil mata, memotong lidah, dan lain-lain dilakukan setelah mengalahkan suatu kota untuk menjadi peringatan bagi musuh-musuhnya. 2. Eksploitasi sumber daya alam dari daerah-daerah yang kaya, menaklukkan militer, dan perbudakan, rasisme yang terus-menerus dipraktekkan. 3. Praktek-praktek penyembahan berhala, pemerkosaan, pelacuran secara masif dan menjadi budaya hidup mereka setiap waktu dari hari ke hari. 4. Orang hidup dengan kebohongan dan tipu daya, hidup dengan menjarah milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Inilah kejahatan yang menyebabkan Tuhan murka dan menghukum penduduk kota Niniwe sebagaimana yang disebutkan pada kitab Yunus pasal 1 ayat 2. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Apakah kejahatan yang sama sedang dilakukan juga oleh pemerintah dan rakyat atau umat Tuhan di tanah Papua? Kalau ada kemiripan, perlukah kita mendorong parlemen dan pemerintah daerah untuk mengeluarkan maklumat tentang adanya hari perkabungan khusus kepada penduduk di setiap daerah untuk menghentikan semua aktivitas dan melakukan puasa total di hadapan Tuhan Pencipta alam semesta dan manusia? Supaya Tuhan pulihkan keadaan kita di tanah Papua dan Indonesia untuk menyambut masa depan kita yang lebih baik dari hari ini. Mari kita mengambil tanggung jawab bersama untuk terlibat dalam pemberitaan Injil keluar, dan berusaha memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sebab inilah salah satu tanggung jawab iman kita dimanapun kita berkarya dan berinteraksi dengan orang lain. Demikian renungan ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman ini, mau selalu menjaga dan melindungi kita sekalian. Selamat merayakan Hari Pekabaran Injil ke-171 tahun. 5 Februari 2026. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.